4 tahun pertama saya trading forex, saya kehilangan 400 juta. Saya tidak ingin Anda itu mengalami sama seperti apa yang saya alami. Jadi semoga video ini bermanfaat untuk Anda yang baru mulai ataupun yang sudah lama di forex. Saya adalah trader dengan 8 tahun experience dan juga sebagai entrepreneur juga investor. Waktu saya kuliah dulu, teman-teman saya adalah orang-orang yang sudah berumur. Banyak dari mereka yang sudah bekerja ataupun yang sudah mapan, dan mereka mengajari saya ini loh yang bagus, yaitu trading forex. Dulu trading forex sangatlah jarang sekali, di YouTube aja mungkin hanya 1 atau 2, mungkin malah nggak ada di YouTube. Saya lihatnya hanya di TVRI TV. Itu yang saya alami dulu. Dari situ saya terus-menerus belajar trading karena informasi dulu itu sangat-sangat sedikit di internet. Kita nggak bisa cari itu technical analysis. Itu sama seperti sekarang. Sekarang semuanya itu tersedia secara gratis. Semua tersedia secara di mana-mana. Ada di website, ada di YouTube, ada di buku. Kalau dulu itu susah sekali mencarinya. Hanya ada di TV. Di TV pun itu kita harus membayar dengan uang yang sangat lumayan. Jadi trading saya dulu awalnya ya sama seperti Anda awal-awal dulu, yaitu cuma buy dan sell tanpa menganalisa atau hanya ditaruh indikator. Dulu ada namanya indikator jempol. Jempolnya naik kita bisa buy, jempolnya turun kita bisa sell, sama seperti saat ini, tapi dulu dikit banget. Dari situ saya hanya trading dengan uang kecil 100.000, 1 juta, kemudian 200.000 karena penghasilan saya ya namanya anak sekolah, saya bukan siapa-siapa juga, jadi 500.000 aja udah kayak gede banget menurut saya. Nah dari situ kemudian saya selesai kuliah saya kerja menjadi IT selama 2 tahun, gaji kecil banget, jatuh 1,5 juta, saya masih ingat dulu. Dari gaji sekecil itu saya bisa trading dengan uang 1.500.000. Jadi saya sisakan saya buat trading. Dari situ gimana? Margin call terus menerus, margin call dan margin call terus menerus. Nah dari sini saya berpikir kalau saya begini terus gimana saya bisa lumayan, keluarga juga nggak bakalan bisa membantu saya kalau kayak gini. Jadi saya memutuskan untuk pergi ke Australia untuk menimba ilmu di sana plus bekerja di sana. Kalau di Australia kita bisa belajar plus bekerja. Jadi kayak gitu. Di Australia penghasilan gede banget. Jadi dari penghasilan gede itu saya masuk ke forex lebih bagus lagi. Mulai itu ada mentoring, ada tuh mentoring yang mahal-mahal kayak 10 juta, 20 juta itu mulai masuk di situ. Kemudian modal udah nggak 1 juta, 2 juta lagi, minimal pasti 10 juta di situ. Kemudian dari situ pun saya banyak sekali margin call. Jadi 400 juta itu nggak langsung 400 juta, tetapi 10 juta dulu. Jadi 10 juta saya ingat dulu waktu ikut sinyal kalau nggak salah 1,5 juta di Indonesia, kita beli itu satu kali enter modal saya 10 juta menjadi 11 juta. Bagus banget, seneng banget. Kemudian trading yang kedua bagus lagi, untung 500.000, oke good. Entry yang ketiga, boom, hilang semua uangnya. Jadi hanya 3 hari itu semua uang saya 10 juta itu menghilang. Dari situ apa yang saya lakuin? Saya nggak berhenti, tetap aja kita masukin 10 juta, 10 juta, 100 juta saya pernah, kemudian 200 juta, kemudian 100 juta. Kayak gitu terus menerus sampai di total itu sampai kehilangan 400 juta di market. Itu 400 juta saya, yang parahnya lagi, saya menggunakan credit card, saya menggunakan loan, saya menggunakan tabungan saya. Makanya selalu saya sarankan kalau kalian itu mau terjun di forex, jangan pakai uang orang aja, jangan memakai kayak pinjaman-pinjaman seperti itu, credit card, personal loan buat trading forex, itu kurang bagus. Nanti sama seperti saya dan istri saya kayak nangis terus-menerus karena kehilangan, kemudian kita ada debt yang sangat-sangat tinggi. Jadi 400 juta itu nggak 400 juta kemudian hilang, kita harus balikin ke bank. Jadi nggak mudah menurut kita, belum bunganya terus-menerus berkembang. Kemudian apa yang membuat saya menjadi profitable secara konsisten? Dan berapa lama sih sebenarnya saya bisa konsisten? Sebelum itu, ini yang saya pelajari selama 4 tahun, saya losing margin call terus-menerus di forex. Yang pertama, kita itu tidak bisa memprediksi market. Oke, sebagus apapun technical analysis Anda, itu kalian tidak bisa memprediksi market. Full prediksi market itu nggak bisa. Kita itu tidak bisa memprediksi harga market itu akan kemana. Itu tidak akan bisa. Itu yang saya pelajari. Itu nggak akan bisa kita tebak. Ini bukan masalah tebakan benar atau salah. Ini adalah tentang probabilitas. Berapa kali kalian itu untung, berapa kali gagal. Jadi kalau kalian berpikiran forex itu bakalan untung terus, itu kalian kelihatannya salah
masuk, bukan di forex yang bagus. Kalau masuk ke forex pasti kalian bakalan gagal, tetapi kalian juga pasti nanti bakalan untung. Jadi tinggal probabilitasnya itu gede yang mana. Kalau gede untungnya berarti kalian dapat, kalau gede di lossnya berarti kalian lagi losing. Berarti technical analysis di sini fungsinya sebagai apa? Technical analysis di sini fungsinya bukan untuk menebak 100% market itu bakalan kemana, bukan. Tetapi technical analysis di sini berfungsi untuk menambah probabilitas untuk win rate kalian. Jadi salah banget kalau orang itu baru masuk ke forex langsung belajar technical analysis dulu tanpa mengerti money management terlebih dahulu. Itu yang saya lakukan. Saya dulu itu fokus terhadap technical analysis dulu. Oke, saya beli buku, saya beli CD, saya beli mentoring, kemudian saya push dengan sinyal juga yang agak mahal. Itu semua saya beli, fokus terhadap technical analysisnya. Alhasilnya gimana? Walaupun technical analysis kalian bagus sekalipun, untung-untung kayak tadi saya bilang, untung-untung yang ketika gagal itu bisa menghapus semua modal kalian kalau mindset kalian itu salah. Jadi kalau di sini kalau kalian siap untung, pastiin kalian juga siap gagal. Kita ada live trading setiap hari Senin sampai Jumat, gitu banyak sekali juga gagalnya, tapi untungnya juga lumayan banyak. Di bulan akhir kita bisa total, itu pasti nanti ada keuntungan yang lumayan. Jadi bukan masalah technical analysis dan lain-lain. Kalau kalian lihat technical analysis kita itu sangat-sangat simple, karena memang technical analysis itu memang seperti itu, simple sekali. Tetapi yang harus kita disiplinkan itu adalah money managementnya. Kalau money management kalian itu stabil terus-menerus secara konsisten, kalian bakalan bisa konsisten juga profitnya. Jadi itu yang membuat saya berubah, yaitu mengetahui resiko. Oke, berarti kita harus ngatur resiko terus-menerus. Saya lihat orang-orang di luar sana yang sudah profesional, yang sudah besar juga, itu mereka pengaturan resikonya itu bagus. Mereka hanya menggunakan 1-2%. Oke, saya coba 1-2%, itu susah pertama-tama, tetapi lama-kelamaan, oh oke juga kok, di akhir-akhirnya, oh saya masih untung. Dari situ tuh, pelan-pelan, nggak langsung 400 juta kita dapat, boom, itu nggak. Kehilangannya emang cepat, tetapi mendapatkannya itu agak lama, karena kita belajar sesuatu yang mahal di situ, yaitu money management. Saya juga bisa konsisten, itu karena tidak mengikuti namanya pengulangan sistem. Pengulangan sistem di sini, itu maksudnya gimana? Ketika kita menemukan satu mentor, oke, kita bisa bilang, oh mentor ini bagus. Kita menggunakan strateginya, oke, untung, kemudian gagal. Nah, gagal di sini, kalian pasti berpikiran, oh ini mentor ini nggak bagus. Kalian cari mentor yang lainnya. Mentor yang lainnya di sini pastinya juga sama. Nanti kalian pelajari untuk technical analysisnya, kemudian untung. Ketika gagal, kalian berpikiran, oh mentor ini nggak bagus. Kemudian cari lagi. Kemudian setelah cari lagi, kalian kembali lagi ke mentor pertama. Kemudian kembali lagi. Gitu aja terus-menerus, nggak bakalan selesai. Di sini kelemahannya itu apa? Kelemahannya kalian tidak mempunyai sistem yang bagus sesuai dengan karakteristik Anda. Jadi kalau bisa tekuni satu sistem, kemudian perbaiki terus-menerus. Karena perubahan dari sistem 1 ke sistem 2 itu mahal. Pasti ada margin call, pasti ada testing, waktu pasti kehilangan, kemudian biasanya ada mentoring, ada beli buku dan lain-lain. Itu pasti mahal. Jadi benar-benar hati-hati di situ. Bakalan pengulangan di sini itu bakalan menghabiskan uang Anda. Daripada menghabiskan diputar-putar kayak gitu, mending dibuat trading aja. Karena yang saya tahu banyak orang yang berpikiran di forex itu untuk bisa cepat kaya dengan mudah. Saya juga berpikiran seperti itu dulu, cuma itu bukan pemikiran yang baik. Setelah saya tahu, oke, kalau berpikiran kayak gini saya bakalan kehilangan uang cepet banget ini. Karena 10 juta saya ingin mendapatkan 200 juta dalam waktu 2 bulan. Itu kayak terforsir nanti jadinya. Kita lihat influencer yang lain pakai 10 lot, kita ikut pakai 10 lot. Orang lain pakai 0,1 lot, apa ini 0,1 lot? Padahal resiko orang itu berbeda-beda. Jangan pernah menyamakan orang lain dengan Anda, karena trading ini bukan kompetisi. Anda itu berdiri sendiri. Kalau uang Anda emang segitu, katakanlah 10 juta, kalian menggunakan 1% resiko, berarti kalian berapa? Jadi 10 dolar setiap kali gagal, ya terus-menerus stabil. Orang lain pakai resiko berapa? Ya jangan dianggap itu, biarin aja, nggak masalah. Yang penting kita bisa stabil. Itu yang membuat saya itu bagus banget di situ. Karena saya unfollow semua sosial media yang bikin saya pusing lihatnya, kemudian yang hanya show off saja itu pasti saya unfollow, karena itu tidak bisa
membuat saya lebih baik lagi, malah membuat trading saya hancur di situ. Jadi kalau bisa memang dihilangkan. Saya harus berjuang selama 4 tahun. Jadi 4 tahun tadi itu susah-susah. Setelah 4 tahun barulah saya itu bisa mencicil hutang saya yang tadi 400 juta secara pelan-pelan. Dan jujur saja 4 tahun tadi kemudian saya menghabiskan waktu 2 tahun untuk memperbaiki keuangan saya tadi yang sudah hilang tadi. Syukurlah bisa lunas selama 2 tahun. Mungkin buat Anda tidak begitu banyak, tetapi buat saya dulu bukan siapa-siapa, itu sangat besar, apalagi di negara orang kita punya hutang segitu banyak. Saran saya untuk Anda yang baru trading ataupun udah lama, pastikan kalian manajemen resikonya itu yang bagus. Jangan resikonya itu besar banget kemudian untungnya kecil. Orang bilang ABC, asal biru close. Jangan seperti itu. Kalau memang tidak sesuai dengan arah, cut aja, cut loss saja, minus sedikit gak apa-apa. Nanti ketika untung lumayan, itu yang benar, bukan kebalikannya. Kemudian technical analysis, pelajari satu aja sistem yang bagus, kemudian backtesting. Kalau cocok dengan Anda, lanjutkan terus-menerus secara konsisten. Itu aja, terus-menerus. Dan ini bonus tip buat Anda, pastikan trading di sini tidak mengambil alih kehidupan Anda. Jadi hati-hati ketika trading ini mengambil alih kehidupan Anda. Contohnya gimana? Kalian melihat MetaTrader atau kalian melihat HP untuk trading terus-menerus setiap saat, itu berarti trading sudah mengambil hidup Anda. Jangan seperti itu. Kalau bisa Anda itu mengontrol trading, jadi ada jam-jam waktu tertentu untuk kalian itu trading supaya kalian tidak over trade. Karena banyak sekali orang di forex itu ketika gagal itu gantung diri, kemudian kehilangan uang banyak sekali. Untunglah saya bisa kembali bangkit dari kelamnya tadi. Ada banyak orang yang tidak bisa bangkit. Jadi itu, semoga video ini bermanfaat. See you next video. Bye bye.